bangsa dan negara. Beberapa kali di muka umum, petinggi partai seperti Puan Maharani dan juga ada Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini terlihat kompak dalam satu frame kamera. Kita akan membahas hal ini lebih dalam, pemirsa, bersama dengan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Dhanil Anzar Simanjuntak, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, dan juga nanti akan bergabung bersama kita, politisi PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Wilson, Bang Daniel, Pak Agus. Saya ke Mas Dhanil. Mas Dhanil, kira-kira kalau misalnya di depan layar ini momen kebersamaannya sudah sangat hangat terlihat. Di belakang layar, adakah pembicaraan mungkin utamanya dari Bu Puan dengan Pak Prabowo mengenai hubungan antara Gerindra atau pemerintahan dengan PDI Perjuangan, Bang Dhanil? Kemarin itu kan acaranya adalah acara formal ya, acara pemerintahan yang memang seluruh petinggi negara, dalam hal ini Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD itu diundang secara resmi dan semuanya alhamdulillah hadir. Nah kemudian terpotret loh oleh teman-teman media pemaknaan politiknya. Nah tapi yang jelas posisi Pak Prabowo kan sejak awal dan selalu melibatkan semua pihak, terutama dalam pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan, beberapa agenda sebagai salah satu bentuk simbolisasi silaturahim, baik itu pemaknaan silaturahim yang sesungguhnya, tapi juga kemudian simbolisasi persatuan bagi seluruh elit agar kemudian bisa berdampak positif kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, tentu kan kalau secara politik Pak Prabowo seperti sudah banyak kami jelaskan, sikap politik beliau adalah sikap politik atau jalan politik akumulatif advantage, atau mengakumulasikan kebaikan-kebaikan atau kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Itulah sebabnya Pak Prabowo juga mengundang mantan-mantan presiden sebelumnya untuk hadir di dalam agenda-agenda resmi negara sebagai salah satu bentuk penghargaan dan upaya mempersatukan semua tokoh supaya kemudian bisa memberikan teladan kepada masyarakat. Di sisi lain juga Pak Prabowo memang ingin mendengarkan banyak masukan dari para pemimpin-pemimpin kita sebelum beliau. Kira-kira begitu, Mas. Baik, Mas Agung, kalau dari Mas Agung melihatnya seperti apa momen-momen kehangatan yang belakangan sering terjadi di antara pemimpin partai politik kita? Iya, ini mempertegas ya dua sikap yang diambil PDIP, yakni sebagai mitra kritis maupun mitra strategis. Mitra kritisnya ada di DPP, mitra strategisnya ada di DPR atas nama Mbak Puan yang kita tahu dalam beberapa kesempatan selalu hadir ya dalam acara-acara kenegaraan, walaupun ini sifatnya formalistik simbolik, tapi saya melihat bahwa Mbak Puan ini sebagai salah satu pintu masuk bagi pemerintahan Prabowo Gibran ketika ingin merajut ya koalisi ataupun komunikasi yang konstruktif dan objektif terhadap keduanya seperti itu, sehingga saya mengapresiasi ya arahan ataupun sikap politik yang diambil oleh Mbak Puan setidaknya untuk mengobjektifikasi ya bahwa PDIP punya sisi-sisi yang lain, sehingga ketika pemerintah mengambil sikap ataupun merespon ya beragam macam manuver di DPP itu tetap dalam kerangka-kerangka yang sehat juga ya, karena kita membutuhkan keoposisian yang dilakukan ataupun yang diatraksikan oleh PDIP sehingga demokrasi kita semakin sehat dan berkualitas. Yang kedua, saya melihat bahwa ini bagian dari bagian dari sikap politik ke PDIP untuk tetap strategis baik di mata elit, di mata publik maupun di mata konstituennya dengan mengambil dua fatsun politik sebagai mitra kritis dan mitra strategis, dan yang mengorkestrasi itu adalah Mbak Puan di sisi sebagai ketua DPR. Kita lihat bagaimana beliau ya begitu ya istilahnya akrab, sinergis, intim mau ke Pak Jokowi, ke Pak SB dengan Pak AHY, ke Pak Prabowo juga. Artinya tidak ada sekat, tidak ada halangan apapun ketika Mbak Puan ada di sana dan semuanya merasa nyaman ya, nyaman
kemudian adem seperti itu, dan seakan-akan publik juga lupa bahwa saat ini PDIP sedang berada di seberang kekuasaan. Dan saya kira ini hal yang cukup menarik untuk kita terus cermati. Apakah ini sebagai bagian ketika PDIP menggelar kongres aspirasi juga? Ketika misalkan Ibu Ketum sebagai Ketua DPP lagi nanti, apakah sebetulnya bisa merepresentasikan juga Mbak Puan yang memang sosoknya lebih ngerem, lebih lebih tenang, lebih adem seperti itu. Nah, ini sebagai pengantar, Mas Wilson. Baik, kita ke Mas Seno. Mas Aryo Seno ini sebagai pengantar antara PDI Perjuangan bersama dengan pemerintahan seperti itu. Apakah ini artinya ada sinyal di mana PDI Perjuangan kemudian akan mendukung pemerintahan di periode sekarang, Mas Aryo Seno? Ya, terima kasih Mas Wilson. Jadi ini karena bertepatan dengan momentum buka puasa dan kita seringkali diberi suatu saran agar berbuka dengan yang manis-manis. Maka momentum kemanisan yang ditangkap oleh bangsa Indonesia beberapa waktu yang lalu dengan potret silaturahmi antara pemimpin bangsa, tradisi yang sangat kental dengan kultur gotong royong antara elemen bangsa yang kita saksikan dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Puan, itu memang adalah suatu karakter yang menggambarkan DNA bangsa Indonesia yang kental dengan gotong royong. PDI Perjuangan sendiri sebagai partai adalah partai yang besar dengan tradisi silaturahmi yang kental, yang membangun komunikasi dengan banyak pihak. Bahkan Bung Karno menggelorakan suatu front persatuan nasional yang artinya itu menembus sekat berbagai kepentingan politik. Dalam hal ini, apa yang dilakukan Mbak Puan hadir dan berkomunikasi dengan baik dengan banyak pemimpin bangsa yang lain, itu membuktikan bahwa dan menegaskan suatu posisi politik bahwa PDI Perjuangan berkomunikasi dengan banyak pihak dengan baik. Apalagi peran yang diemban oleh Mbak Puan itu kan ada dua peran. Secara kebangsaan, secara kenegaraan, Mbak Puan adalah Ketua DPR RI yang sah, dipilih oleh rakyat dan mendapat amanat untuk memimpin DPR RI. Di saat yang sama, Mbak Puan juga jangan lupa, Mbak Puan masih adalah seorang Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik yang yang artinya adalah Mbak Puan menjalankan tugas tidak hanya sebagai Ketua DPR RI lembaga tinggi negara, tetapi juga sebagai bagian dari DPP PDI Perjuangan yang menempati posisi yang sangat strategis sebagai Ketua DPP bidang politik. Dan artinya di dalam pertemuan tersebut maka tentu dilakukan pembahasan-pembahasan yang sifatnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal itu, irisan kepentingan kami dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo tetap sama dan tetap dalam satu muara kepentingan yang lebih besar yang sama dibanding hanya persoalan elektoral dan kompetisi politik. Bahwa kami tidak berada di dalam pemerintahan Pak Prabowo itu adalah suatu fakta politik. Tetapi di dalam membangun hubungan komunikasi yang baik, di dalam menjalin tradisi silaturahmi, itu suatu karakter PDI Perjuangan yang selama ini kami lakukan, dan saya rasa itulah yang ditunjukkan oleh Mbak Puan Maharani. Itu Mas Wilson. Baik, saya ke Mas Agung. Mas Agung, artinya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Aryo Seno tadi, di pemerintahan Prabowo bisa dinyatakan tidak ada yang oposisi seperti itu. Bisakah dikatakan seperti itu, Mas Agung? Ya, kalau saya melihat ini PDIP posisinya memang bukan oposisi murni, tapi sebagai penyeimbang, Mas Wilson. Karena kita tahu praktek oposisi PDIP itu kan sangat jelas ketika masa Pak SBY ya. Ibarat kata Pak SBY buang angin pun dikritik PDIP seperti itu waktu itu. Tapi sekarang kondisinya Pak Prabowo hal personal yang memang baik di antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, tapi memang ada arahan-arahan institusional yang itu intinya adalah penguatan demokrasi, kita menjaga demokrasi supaya lebih baik, check and balancesnya. Maka dua posisi itu yang memang diperagakan oleh PDIP sebagai ya mitra kritis dan mitra strategis. Di luar itu saya melihat kehadiran Mbak Puan ini sedikit banyak ingin menormalisasi hubungan dengan Pak Prabowo yang sebelumnya agak tegang dan renggang ya, karena ada arahan surat pertama dari PDIP untuk menunda kehadiran retreat para kadernya yang menjadi kepala daerah. Walaupun kemudian di surat kedua hal itu sudah membaik, sudah direspon dengan lebih bijak dan konstruktif, bahwa penundaan itu akan dialihkan pada gelombang berikutnya pada saat pelaksanaan retreat bersamaan dengan kepala daerah yang baru selesai bersengketa di MK.
pun kalau memang belum bisa hadir bisa digantikan oleh wakil atau sekda semacam itu. Jadi Mbak Puan kesana kemarin memang ada banyak makna, ada banyak hal yang dilakukan sebenarnya secara langsung ataupun tidak, secara simbolik ataupun substantif, ya menormalisasi hubungan, mencairkan politik kita, menjaga stabilitas dan seterusnya. Dan saya kira itu poin plus yang harus kita apresiasi ke Mbak Puan, ke Pak Prabowo, dan ke semua ex-presiden yang hadir, bahwa bangsa kita on the track untuk maju, bangsa kita Baik. Baik. Kita ada gangguan audio sedikit dengan Mas Agung. Saya akan coba ke Bang Dhanil. Bang Dhanil, apakah masih bersama kami? Iya, masih. Siap, Bang Dhanil. Kalau misalnya dari pemerintahan sendiri, dari Gerindra, melihatnya apakah memang akan bisa sehat dengan kondisi seperti ini, meskipun tadi PDI Perjuangan tidak dinyatakan tidak mengambil oposisi murni seperti itu, tapi bagaimana kemudian pemerintah artinya akan menerima kritikan dari mana? Karena kalau misalnya semuanya berada di pemerintahan, siapa yang akan mengkritik dengan membangun untuk pemerintahan kita menurut Anda? Iya, Pak Prabowo terbuka dengan kritik ya, kritik dari semua pihak, baik itu dari dalam pemerintahan itu sendiri, karena Pak Prabowo memang menyediakan ruang diskursus misalnya di dalam pemerintahan, ataupun berasal dari luar pemerintahan. Dalam hal ini misalnya yang teman-teman PDIP misalnya sebagai kekuatan politik penyeimbang, sebutlah sebagai mitra kritis dan mitra strategis. Dan toh selama ini juga teman-teman PDIP dalam porsi proporsional, artinya apa yang harus mereka kritik tentu sangat terbuka untuk dikritik, dan kita mendengarkan kritik-kritik itu semua sebagai masukan, sebagai vitamin yang positif dan konstruktif. Yang jelas Pak Prabowo sama sekali tidak anti kritik, bahkan beliau membuka ruang dialektika baik dari dalam maupun dari luar seperti tadi saya sebutkan. Kemudian kedua, memang pilihan politik Pak Prabowo seperti tadi saya sebutkan itu adalah pilihan politik yang sering saya sebut sebagai akumulatif advantage. Akumulatif advantage ini artinya Pak Prabowo ingin mengambil hal-hal baik, hal-hal yang punya karakteristik yang memajukan dari semua pihak, termasuk dari pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Itulah kenapa Pak Prabowo selalu menghadirkan dan mengajak misalnya presiden-presiden sebelumnya untuk hadir dan ikut berdiskusi pada setiap agenda-agenda pemerintahan yang beliau rancang. Nah, di parlemen Pak Prabowo juga terbuka dari masukan-masukan dari masyarakat sipil pun demikian. Sekarang juga banyak kritikan-kritikan yang disampaikan oleh masyarakat sipil, dan itu tentu didengarkan oleh Pak Prabowo sebagai salah satu pijakan dan dasar untuk memperbaiki apa-apa yang dalam kebijakan pemerintah yang perlu diperbaiki. Jadi Mas, pada prinsipnya Pak Prabowo ingin merangkul semuanya sebagai upaya menjaga persatuan, karena bagi beliau modalitas utama Indonesia maju itu adalah persatuan. Namun tidak bermakna mengabaikan kritik dari pihak yang berada di luar pemerintahan. Bahkan Pak Prabowo sebutkan baik saja kalau kemudian PDIP berada di luar pemerintahan, kemudian melakukan tugas-tugas penyeimbangan, baik itu sebagai mitra strategis maupun sebagai mitra kritis. Kira-kira begitu, Mas. Baik, nah yang menarik juga informasi yang kami dapatkan bahwa Mendagri sebenarnya pada saat Akmil di Magelang, pada saat Parade Senja, ini juga mengundang Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Sudah dikirimkan suratnya, tapi meskipun saat ini kita melihat bahwa ternyata Ibu Puan yang hadir sebagai Ketua DPR dan juga mungkin merangkap sebagai perwakilan dari PDI Perjuangan, tapi Mas Seno, apakah memang selama ini Ibu Megawati sendiri tanggapannya terhadap undangan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga undangan pemerintahan-pemerintahan ataupun ke acara partai politik lainnya seperti apa? Ya, terima kasih Mas. Jadi hubungan Bu Mega khususnya dengan Pak Prabowo ini adalah hubungan saling hormat menghormati yang sudah berjalan dengan lama sekali. Terjalinnya sudah lama. Secara historis sudah terlalu banyak peristiwa demi peristiwa yang terjadi antara beliau berdua.
baik sebagai mitra, pernah maju bersama di pemilihan presiden dan wakil presiden, lalu pernah berkompetisi secara sehat. Itu artinya sudah ada terlalu banyak peristiwa yang kemudian tidak bisa dengan mudah itu dipisahkan begitu saja. Oleh karena itu, dengan dinamika politik yang terjadi di situasi yang beragam dan berbeda-beda, hubungan itu tetap terjalin dengan sangat baik. Bahkan Bu Mega juga menitipkan doa dan pesan agar kemudian retret kepala daerah itu bisa bermanfaat bagi rakyat yang akan dipimpin oleh para kepala daerah ini setelah kembali dari Magelang. Jangan lupa dengan kehadiran Mbak Puan di situ, tentu saja secara otomatis melekat di dalam diri Mbak Puan sebagai putri Ibu Megawati Soekarno Putri, sekaligus juga sebagai cucu dari Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang mana dengan keputusan TAP MPR yang dilakukan oleh pimpinan MPR periode lalu, yang ditindaklanjuti oleh Presiden Prabowo, dilakukan suatu pemulihan nama baik terhadap semua ajaran dan sejarah yang berkaitan dengan Bung Karno, yang adalah keluarga dari Mbak Puan Maharani, ayah dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Artinya apa? Terlalu besar berbagai peristiwa sejarah yang terjadi antara kedua pemimpin ini, antara Bu Mega dan Pak Prabowo, sehingga kemudian tidak bisa dengan mudah itu dipatahkan oleh berbagai rumor-rumor politik yang terjadi di luar. Oleh karena itu tentu saja di dalam kondisi yang membutuhkan suatu kebesaran jiwa bagi bangsa dan negara, Bu Mega selalu memberikan dukungan dan doa terbaik. Bu Mega bahkan meminta seluruh kadernya untuk memastikan agar pemerintahan Pak Prabowo bisa berjalan dengan baik dan lancar, dapat mendeliver seluruh program kerjanya dengan baik, tidak diganggu oleh pihak-pihak manapun, tetapi dengan satu catatan, tentu saja dengan suatu hubungan yang saling hormat-menghormati. Dalam posisi kami di PDI Perjuangan, kami sadar diri, Mas. Di dalam pemilu kemarin, kami diberi tugas oleh rakyat untuk menjadi partai pemenang pileg. Yang artinya di dalam posisi itu menjadi suatu tanggung jawab yang paling besar bagi kami, untuk menjaga mekanisme check and balance, menjaga mekanisme kritik sebagai mitra strategis dan mitra kritis yang positif. Dan itu dilakukan oleh semua, baik oleh struktural partai, di DPP, DPD, DPC ke bawah, hingga juga di fraksi di DPR RI. Itu kami lakukan dengan proporsional. Bahkan kalau menganut sistem presidensial kita dengan konsisten, maka kalau kita menganut sistem trias politika, bukan hanya PDI Perjuangan saja sebenarnya yang punya tanggung jawab itu, Mas, tetapi semua partai politik di parlemen juga punya tanggung jawab mengawasi dengan kritis, melakukan fungsi mekanisme check and balance. Nah, PDI Perjuangan kebetulan mendapat amanat rakyat untuk menjabat sebagai ketua DPR, yang itu ditempatkan, kami menempatkan salah satu kader terbaik kami, Pak Puan Maharani di situ. Nah, artinya hubungan komunikasi keluar itu menjadi sangat krusial untuk menjalankan tugas itu yang diberikan oleh rakyat dan konstitusi kepada kami. Itu Mas Wilson, posisi Bu Mega yang selalu dipesankan kepada kami semua. Baik Mas Seno, tapi bocoran dong, kan katanya Ibu Puan juga hadir saat bertemu dengan Prabowo, ada pesan yang disampaikan. Apa sih pesannya Mas Seno yang disampaikan oleh Bu Mega ke Bu Puan untuk disampaikan kemudian ke Prabowo Subianto? Ya, kalau pesan itu kan yang paling tahu khusus tentu adalah Bu Mega, Pak Prabowo, dan Mbak Puan itu sendiri sebagai yang menyampaikan. Tetapi dugaan saya pasti adalah berkaitan dengan doa terbaik, agar kemudian pasca setelah dari retret itu bisa melaksanakan tugas-tugas kerakyatan dengan baik. PDI Perjuangan selalu setiap membahas forum politik apapun, muaranya selalu untuk rakyat. Saat Rakernas pun yang dibahas tentang badai El Nino. Sehingga itu menjadi suatu cerminan dari sikap politik Bu Mega, apapun yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, ujung-ujungnya harus bermanfaat maksimal untuk rakyat. Saya rasa itu yang menjadi pesan utama, Mas. Baik, kalau Bang Daniel udah dengar belum Bang Daniel, kira-kira pesan apa yang sebenarnya Prabowo terima dari Ibu Megawati melalui Bu Puan? Ya, saya tidak tahu persis apa yang disampaikan, apakah ada pesan atau tidak. Namun yang jelas seperti tadi disampaikan oleh Mas Seno, Pak Prabowo dalam posisi sangat menghormati Ibu Megawati sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, dan dalam kesempatan dan banyak kesempatan agenda partai, misalnya dalam hal ini agenda Gerindra, kemudian agenda pemerintahan, Pak Prabowo selalu memention Ibu Megawati sebagai salah satu tokoh perempuan politisi yang perlu dihormati, dan karena banyak sekali jasa-jasa beliau terkait dengan pembangunan Indonesia. Nah, terkait pesan Ibu Puan, saya tidak bisa dan tidak mampu untuk menjawab apa pesan khususnya, Mas. Baik.
Saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau misalnya kita melihat ke depannya akan seperti apa jalannya pemerintahan Prabowo Subianto ini, melihat saat ini di kurang dari 1 tahun kepemimpinan Prabowo Subianto sudah berhasil bertemu beberapa kali dengan presiden sebelumnya, ada Presiden SBY dan juga Presiden Joko Widodo. Sebenarnya apa juga yang ingin dicitrakan oleh Prabowo Subianto di pemerintahannya ini? Iya, yang jelas ada kerjaan rumah yang menanti Pak Prabowo untuk bertemu Ibu Mega ya, walaupun memang ini bukan tuntutan utama karena pemerintah sudah berhasil mengkonsolidasikan kekuatan sangat mayoritas bahkan hegemonik di parlemen, sehingga ketika PDIP pun masuk justru akan mengurangi nilai strategis dari PDIP itu sendiri. Jadi arahan pekerjaan rumah tadi lebih kepada bagaimana Pak Prabowo bisa membuka ya komunikasi relasi dengan Ibu Mega secara utuh, secara komprehensif sebagaimana dengan Pak SBY dan Pak Jokowi. Dalam artian politik nasi goreng itu jadi dimasak, Mas Wilson. Tapi kan saat sementara ini agak tertunda. Ya karena kita tahu Ibu Mega ini habis kena amputasi tangan kanannya. Dia atas nama Pak Hasto. Jadi kalau diamputasi itu kan bleedingnya banyak ya. Sehingga butuh waktu, butuh relaksasi. Teman-teman di DPP juga begitu. Nanti Mas Seno bisa memberikan konfirmasinya. Sehingga untuk merajut ini butuh waktu, dan saya kira momen terdekat kita akan melihat pertemuan itu ada di Kongres nanti karena katanya Pak Prabowo diundang, dan saya berharap minimal ada awalan yang bisa tercipta untuk keduanya bisa bertemu, walaupun untuk lebih intim agak susah gitu karena kan peralatan dapur di Kongres nggak ada ya, agak susah masak nasi goreng di Kongres. Jadi setelah bertemu di Kongres habis itu baru bisa masak nasi goreng, saya pikir seperti itu. Baik, saya ke Mas Seno lagi kalau begitu. Mas Seno, apakah sudah bisa dikonfirmasi bahwa pada saat Kongres PDI Perjuangan nanti yang biasanya diadakan di Bali ya, kira-kira apakah juga akan mengundang Presiden Prabowo Subianto? Dan juga mungkin tadi menjawab juga, apakah politik nasi goreng itu kemudian akan diwujudkan di situ atau kemudian tunggu pulang dulu ke Jakarta di rumah Ibu Mega? Ya, kalau masalah pertemuan saya rasa ini kan pertanyaan yang selalu ditanyakan ke saya, ke Bang Daniel, dan ke banyaklah teman-teman yang lain selama sekian bulan terakhir ini. Dan memang itu adalah suatu hal yang sangat dinanti-nanti oleh banyak orang. Persoalannya kan hanya soal timing yang paling tepat, situasi politik yang paling tepat, dan yang paling penting adalah tindak lanjut apa yang itu bisa membawa manfaat untuk bangsa dan negara. Karena tentu saja yang paling dinanti adalah bukan hanya soal interaksi di antara para pemimpin, tetapi tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan antar pemimpin itu akan bisa membawa manfaat sebesar apa bagi masyarakat. Maka kerangka-kerangka untuk menentukan momentum itulah yang terus dipersiapkan dan dicari titik temu yang paling tepat, Mas. Tetapi soal undangan ke Presiden Prabowo itu sudah disampaikan jauh-jauh hari. Pada waktu kami akan mengadakan HUT partai, memang pada waktu itu di bulan Februari kami tidak mengundang, di bulan Januari kami tidak mengundang pihak-pihak eksternal termasuk Presiden Prabowo. Tetapi kemudian undangan itu akan diserahkan pada saat Kongres nanti. Sehingga pada saat Kongres sudah bisa kami pastikan hari ini bahwa kami akan mengharapkan kesediaan hadir Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk bisa datang di Kongres partai yang akan datang. Waktunya kapan nanti akan ditentukan, belum sekarang, tetapi nanti di waktu yang paling terbaik akan diumumkan. Kami akan mengundang Pak Prabowo di situ. Soal politik nasi goreng kita tunggu, apakah nanti akan ada nasi gorengnya seperti apa, kita tunggu. Apakah akan direlevankan dengan 2025, menunya berbeda lagi, kita tunggu. Itu Mas, terima kasih. Baik, kita menunggu, tapi semoga tidak lama kita menunggunya karena janjinya waktu itu bahkan setelah terpilih tapi sampai sekarang masih belum ketemu ini, Mas Seno. Mas Daniel, kalau Mas Daniel dari Gerindra sendiri sepertinya apakah ada juga dorongan dari baik itu partai, anggota partai untuk kemudian mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk membahas masalah kenegaraan ini secara langsung, Bang Daniel? Bahkan ketika proses Pilpres terjadi, Pak Prabowo sudah ingin bertemu dengan Ibu Megawati. Jadi Pak Prabowo itu terbiasa dengan silaturahim. Jadi Pak Prabowo bukan hanya ingin bertemu dengan Ibu Megawati, semua tokoh itu ya, terutama tokoh-tokoh yang punya jasa besar terhadap bangsa dan negara itu pasti disambani oleh Pak Prabowo, didatangi oleh Pak Prabowo sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk
kagum beliau kepada tokoh-tokoh tersebut sebagai bentuk terima kasih juga terhadap jasa-jasa beliau terhadap bangsa dan negara. Kan hampir semua tokoh-tokoh senior itu sudah didatangi oleh Pak Prabowo, diajak berdiskusi dan sebagainya. Apalagi Ibu Megawati yang punya sejarah panjang bersama dengan Pak Prabowo dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pernah sebagai mitra politik, tapi juga pernah menjadi rival politik dan seterusnya. Jadi ada banyak dinamika hubungan antara keduanya. Jadi kalau ditanya apakah Pak Prabowo ingin bertemu, sudah sejak awal Pak Prabowo ingin bersilaturahim. Baik, saya terakhir ke Mas Agung. Mas Agung, kalau misalnya kita melihat sebenarnya saat ini bisa dikatakan dunia politik kita bisa terlihat sejuk ya, karena memang beberapa kali momen bersejarah ini dihadiri oleh para petinggi partai dan juga para presiden yang pernah juga menjabat pada masanya. Kira-kira kalau Mas Agung melihat apa sebenarnya tujuan di balik Presiden Prabowo Subianto kemudian bersilaturahmi kepada para pemimpin negara dan juga pemimpin partai politik? Apakah memang ini sudah ditabung seperti itu untuk target 5 tahun mendatang atau seperti apa, Mas Agung? Ya, ini tradisi baik ya yang perlu terus dilanjutkan, dan ini hal yang mungkin pertama ya, saya sering melihat ex-presiden sering bersama-sama, karena selama ini saya sering melihat itu hanya pada acara 17 Agustus 1945, setiap 17 Agustus yang memperingati hari kemerdekaan kita, kemudian ketika pelantikan presiden gitu sering muncul presiden bersama ex-presiden lain. Tapi di masa Pak Prabowo ini saya sering melihat itu ketika ada Nantara, ketika meresmikan Bank Emas, Bullion Bank, kemudian ada retreat di Magelang. Sehingga saya merasa ya Indonesia kita, demokrasi kita itu berjalan pada koridornya. Banyak pihak di tingkat elit bersama-sama memberikan pesan optimis kepada publik ya, bahwa kita kalau mau maju ya harus bareng gitu, nggak bisa kita sendiri-sendiri atau dalam tanda petik punya konflik semacam itu. Dan yang kedua yang saya lihat pesan yang bagus ketika memang para pemimpin ini bisa istilahnya duduk bersama ya dalam sebuah forum untuk mendiskusikan masalah bangsa kita dalam satu forum, dalam satu meja. Ya, apakah nanti ada Watimpres namanya, apakah kemarin Bang Daniel ngomong ada Presidential Club seperti di US, seperti itu, dan forum-forum apapun, di mana di situ Bu Mega, kemudian Pak Prabowo, Pak SBY, Pak Jokowi diskusi berembuk kira-kira solusi untuk bangsa kita ke depan apa, kemudian kira-kira ada arahan yang lebih strategis supaya Indonesia semakin semakin bagus dipandang oleh dunia. Jadi walaupun itu bukan hal yang mudah ya, pekerjaan rumah yang luar biasa besar ya, dan itu menjadi arahan bagi Pak Prabowo merajut itu semua di masa pemerintahannya. Walaupun dalam beberapa hal ini juga dalam tanda petik, kalau kata Mas Wilson tadi, tabungan elektoral jelang 2029 itu sangat mungkin, sangat bisa, karena presidential threshold sudah dihapus 20%, kompetisinya akan semakin ketat, tapi biar gimana pun petahana akan selalu diuntungkan. Sehingga arahan apapun yang dilakukan Pak Prabowo akan dilihat sebagai insentif elektoral untuk ya next election semacam itu. Walaupun arahan itu sebenarnya tidak ada dalam pandangan Pak Prabowo, saya lihat, karena beliau seorang negarawan ya, ketika merajut meretas jalan komunikasi silaturahim kepada siapapun, kepada ex-presiden bahkan yang bukan, misalkan kayak Pak Emil Salim misalkan, itu kan tradisi yang buat anak muda kayak saya ya, silaturahim itu harus sering-sering, supaya apa? Supaya tidak ada kesalahpahaman atau paham yang disalahi semacam itu, Mas Wilson. Baik, kita akan nantikan seperti apa lagi gerakan-gerakan dari para petinggi partai dan juga petinggi negara ini. Kita harapkan semoga kedepannya bisa membuat negara Indonesia bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Daniel Anzar Simanjuntak, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Teguh Baskoro, dan juga politisi PD Perjuangan Arya Sena Bagaskoro telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Pemirsa, banjir bandang